Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillahi la syarika lak, la ilaha illa huwa wa ilaihin nusyur. Segala puji hanya milik Allah, segala zat yang maha ghafur, zat yang maha syukur, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan beribu-ribu nikmat yang tidak terukur. Nikmat iman, Islam, kesempatan, sampai nikmat sehat walafiat, sehingga kita dapat menjalankan ibadah puasa Ramadan penuh dengan sukacita. Kita berdoa, kita memohon kepada Allah, semoga segala amal yang kita lakukan di bulan Ramadan ini senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Kajian Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa, yaitu dalam beberapa hari yang tertentu. Maka jika di antara kamu sekalian ada yang sakit atau dalam perjalanan lalu dia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya jika mereka tidak berpuasa, yaitu dengan membayar fidyah, memberi makan seorang miskin. Karena barang siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya, dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahuinya. Melalui ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menyerukan, memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk berpuasa dari kalangan umat ini. Puasa artinya menahan diri dari makan dan minum, serta menahan diri dari bersenggama dengan niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di dalam berpuasa terkandung hikmah, pensucian, pembersihan, dan penjernihan diri dari kebiasaan-kebiasaan buruk dan akhlak yang tercela. Allah menyebutkan sebagaimana puasa diwajibkan atas mereka. Sesungguhnya Allah pun telah mewajibkannya atas umat-umat sebelum mereka. Dengan demikian berarti mereka mempunyai teladan dalam berpuasa. Dan hal ini memberikan semangat kepada mereka, kepada kita semuanya, dalam menjalankan atau menunaikan kewajiban berpuasa. Maka hendaklah mereka bersungguh-sungguh dalam menjalankan kewajiban berpuasa dengan penunaian yang lebih sempurna dari apa yang telah ditunaikan oleh orang-orang sebelum mereka. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam surah yang lain, Quran Surah Al-Ma'idah ayat 48. Karena itulah maka dalam ayat ini disebutkan, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran Surah Al-Baqarah ayat 183. Dikatakan demikian karena puasa mengandung hikmah, mensucikan badan dan mempersempit jalan syaitan. Maka dalam hadis Shahihain
Al-Bukhari dan Muslim disebutkan, ya ma'syarasy syababi man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj wa man lam yastati' fa'alaihi bisawmi fa innahu lahu wijaun. Hai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang sudah mampu untuk menikah, maka hendaklah dia menikah, dan barang siapa yang belum mampu, maka hendaklah dia berpuasa, karena sesungguhnya puasa merupakan penawar baginya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan batas-batas hari-hari yang dilakukan padanya berpuasa. Hal itu dilakukan bukan setiap hari agar tidak berat jika dikerjakan, yang akibatnya tubuh akan menjadi lemah dalam menunaikannya, melainkannya hanya dalam beberapa hari tertentu. Memang demikianlah cara ibadah puasa pada permulaan Islam, yaitu mereka melakukan puasa 3 hari setiap bulan. Kemudian hal ini nasak atau dihapus dan dimansuk atau diganti oleh perintah puasa 1 bulan, yaitu pada bulan Ramadan, seperti yang dijelaskan kemudian. Sesungguhnya telah diriwayatkan bahwa ibadah puasa pada permulaan Islam dilakukan sebagaimana yang biasa dilakukan oleh umat-umat terdahulu sebelum kita, yaitu setiap bulannya 3 hari. Riwayat ini dari Mu'adz, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Qatadah, dan Ad-Dahak Ibnu Muzahim. Oleh Ad-Dahak menambahkan, puasa demikian masih terus berlangsung disyariatkan sejak zaman Nabi Nuh alaihissalam, hingga Allah menasaknya, menggantinya dengan puasa bulan Ramadan. Abu Za'far Ar-Raji mengatakan dari Ar-Rabi Ibnu Anas, dari orang yang menerimanya dari Ibnu Umar yang pernah mengatakan sehubungan dengan makna firman-Nya, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelummu. Al-Baqarah ayat 183, di mana bahwa puasa itu diwajibkan atas mereka apabila seseorang di antara mereka sholat isya kemudian tidur, maka diharamkan atasnya makan, minum, dan berhubungan intim dengan pasangannya di keesokan harinya hingga waktu malam lagi seperti itu. Kemudian Ibnu Abu Hatim mengatakan hal yang semisal telah diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Abul Aliyah, Abdurrahman, Ibnu Abu Laylah, Mujahid, Sa'id Ibnu Jubair, Muqatil Ibnu Hayyan, Ar-Rabi Ibnu Anas, dan Atta Al-Khurasani. Atta Al-Khurasani meriwayatkan dari Ibnu Abbas sehubungan dengan takwil firman-Nya, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Al-Baqarah ayat 183, yakni kaum ahli kitab. Jadi puasa diajarkan oleh Al-Quran dan membuktikan kesucian jiwa, keikhlasan, dan ketulusan. Puasa juga bisa sebagai pengawasan diri dari ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.